Shalom, saya Pendeta Neri Payage. Saya penanggung jawab rumah singgah generasi anak panah di Wamena, Papua. Secara singkat, pelayanan sosial ini dimulai sejak Oktober 1997, di mana dengan terjadinya peristiwa kemarau panjang di wilayah pegunungan Papua, sehingga banyak anak-anak yang jadi korban akibat dari musibah ini, sehingga mereka mengungsi ke kota untuk menyelamatkan diri dari musibah tersebut. Namun sampai di kota tidak ada tempat untuk penampungan para pengungsi, khususnya untuk anak-anak yang mereka mengungsi di kota Wamena. Untuk menangani pelayanan ini akhirnya terabaikan, sehingga kami mencoba memulainya dengan pelayanan sosial. Puji Tuhan, sudah 28 tahun kami sudah menjalani pelayanan ini sampai saat ini. Kegiatan-kegiatan yang terus dilakukan di rumah singgah sampai saat ini, jam 5 pagi sampai jam 6 itu kami ada biston subuh. Itu doakan anak-anak dan juga doakan pergumulan doa yang ada. Kami juga jam 6 sampai jam 6.30 itu bersama dengan anak-anak kami minum teh dan juga persiapan untuk mereka ke sekolah. Jam 8 sampai jam 10 itu ada PAUD. Kami menamakan pelayanan PAUD ini dengan gerbang pena, artinya gerakan bangkit peduli anak. Itu selama 4 hari saja mereka belajar di rumah singgah. Lalu jam 6.30 sampai jam 14 siang itu anak-anak yang kami sekolahkan di SD, SMP, SMA, bahkan beberapa anak-anak mahasiswa perguruan tinggi, mereka di sekolah formal. Lalu jam 2 siang sampai jam 17 sore, jam 5 sore, itu kegiatan dilakukan itu kami makan siang bersama-sama. Ada aktivitas rutinitas yang dilakukan itu, mereka sesuai dengan jadwal masak. Ada yang belanja sayur, ada yang urus ternak kelinci, ada babi, ada ayam, bahkan kami ada ternak ikan lele, ikan mas, ada juga ternak anjing, bahkan kami juga punya kebun. Sehingga anak-anak kami terbagi, jadi menyibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Bahkan yang bertugas mereka cuci piring dan kami wajibkan mereka harus mandi. Dan juga dalam minggu berjalan, kami juga kasih kesempatan untuk mereka ada latihan tamborin, dancer, musik, bahkan juga beberapa anak-anak untuk latihan WL dan juga khotbah. Lalu jam 5 sore sampai jam 20 malam itu belajar mandiri maupun belajar kelompok. Lalu jam 8 malam sampai jam 22, jam 10 malam itu kami ada kelas pemuridan, itu membaca Alkitab secara rutin. Lalu kami juga renungan bersama dan doa bersama-sama. Lalu jam 10 malam mulai istirahat. Mengapa ada anak jalanan di Wamena? Kami pakai istilah yang lebih klasik dan yang lebih akrab itu anak-anak yang berjuang hidup di jalanan di Wamena. Karena kata anak jalanan, anak aibon itu bagi kami itu stigmatisasi terhadap mereka. Mereka adalah anak-anak yang korban dari poligami, orang tuanya kawin lari atau salah satu kawin lari. Bahkan juga anak-anak itu hasil dari mereka yang mengungsi dari perang akibat juga perang dari ideologi masing-masing, bahkan juga perang suku, bahkan juga karena resesi ekonomi, bahkan juga banyak anak-anak juga yang pola pengajaran di daerah itu minim. Dari sisi itu korban dari sisi pendidikan, sehingga mereka harus sekolah melarikan diri ke kota. Lalu anak-anak juga ada orang tua tapi mereka ditelantarkan di jalan. Lalu ada juga yang anaknya dijual lalu kami ambil. Sekarang puji Tuhan sudah SMA kelas 3. Dia sekarang jadi pelatih tamborin. Bahkan juga ada anak yang sekarang SD kelas 6 itu korban dari rencana mau aborsi. Bahkan ada juga hasil dari kekerasan dalam rumah tangga dan hal-hal yang lain. Masalah apa yang
diselesaikan di rumah singgah dan dampaknya bagi anak-anak itu apa. Kami berusaha untuk melakukan upaya-upaya secara terus-menerus, yaitu untuk pembinaan karakter dan juga perilaku kebiasaan mereka di jalanan, di mana mereka dulunya isap aibon, lem kastol, lem fox, ganja, konsumsi bensin, bahkan mereka juga seks bebas dengan istilah wanita pekerja seks jalanan atau laki-laki LSL. Lalu mereka juga mencuri, menjamret dan lain sebagainya. Upaya apa yang dilakukan di rumah singgah? Kami mengadopsi anak-anak yang mau diaborsi, anak-anak yang sempat dijual. Kami juga menolong anak-anak yang sakit mental. Puji Tuhan sudah 7 orang, 6 orang sudah tertolong, 1 masih sementara dalam proses di rumah singgah. Menolong anak-anak status keluarga dan sukunya itu tidak diketahui sampai hari ini, sehingga dalam kartu keluarga kami masukkan dalam kartu keluarga kami. Bahkan menolong anak-anak korban dari kerusuhan. Bahkan ada anak-anak yang sampai hari ini tidak tahu mama bapak di mana. Ada yang orang tuanya yatim, mereka anak-anak yatim piatu. Bahkan kami juga mengadopsi dari umur 4 tahun anak yang sudah 11 kali meninggal. Cara apa yang dipakai di rumah singgah? Sampai hari ini kami melakukan kegiatan dengan cara merintis gereja khusus bagi penghuni rumah singgah dan juga anak-anak yang berjuang hidup di jalanan. Kami juga menyediakan rumah singgah bagi mereka. Kami juga memberikan kesempatan untuk belajar seperti pertukangan, buat batu batako, instalasi listrik, pasang parabola, operasi komputer, belajar mesin motor, belajar beternak, membuat kebun untuk anak-anak di rumah singgah. Kami juga membuka PAUD untuk mereka, dan juga guru-gurunya juga anak-anak kami, mantan anak-anak yang dulu kami bina. Lalu kami juga membuka kelas literasi bagi mama-mama, orang-orang tua ya. Itu saya habis ibadah, istri saya juga mengajar mereka untuk membaca dan menulis, sehingga kami menolong untuk mereka bisa melek buta huruf, sehingga tujuan kami adalah mereka paling tidak bisa membaca Alkitab. Kelas pemuridan bagi anak-anak muda saya habis ibadah raya setiap minggu sore. Kami juga memberikan kesempatan untuk mereka melakukan kegiatan pelatihan dance, tamborin, musik, dan juga sepak bola dan lain-lain. Salah satu piala yang ada di belakang saya adalah hasil dari Dance for Life seluruh kota Wamena, anak-anak menang. Dan juga ada salah satu piala itu adalah anak kami yang juara 1 untuk lomba main catur. Apa perbedaan besar setelah anak-anak diperkenalkan kepada Kristus? Perbedaannya mereka tidak lagi melakukan kebiasaan seperti waktu di jalanan. Mereka fokus sekolah, ikut ibadah, melakukan kegiatan rutinitas di rumah sehingga tidak berminat lagi mereka mau kembali ke jalan. Sudah membangun relasi dengan yang baik dengan keluarga mereka. Kami juga berusaha membuka rekening bank sehingga ada berkat sedikit-sedikit kami titip sana untuk masa depan mereka. Kami juga mendaftarkan mereka secara legal dalam kartu keluarga mereka maupun dalam kartu keluarga kami. Tantangan demi tantangan yang kami hadapi adalah masalah tanah yang sempat belum lunas. Kami pernah sampai 6 kali berurusan dengan pihak keamanan, harus berurusan dengan LMA, lembaga masyarakat adat. Lalu kami juga kesulitan adalah akses kepada keluarga anak-anak. Mereka tidak bersedia menerima kecuali kalau anak-anak ini kena masalah atau ditembak apa, nanti kami yang harus berhadapan dengan hukum secara nasional maupun hukum adat. Kami harus berurusan itu. Kami juga kesulitan karena tidak mendapat dukungan dari pemerintah daerah, tidak monitor dan memberikan support. Padahal data dan posisi pelayanan kami juga sudah diketahui oleh dinas terkait. Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura pada umumnya tidak tertarik dengan pelayanan sosial ini dan pelayanan sosial dan kemanusiaan. Sekalipun dalam momen tertentu, kadang-kadang sering bahas, bahkan mereka membuat pelayanan-pelayanan beberapa rumah singgah yang ada, tapi tidak bisa memperkuat pelayanan ini, sehingga hanya 2 rumah singgah yang masih berjalan sampai hari ini, sedangkan 2 rumah singgah lainnya sudah tutup karena tidak ada dukungan. Biaya pendidikan formal yang sangat mahal di Wamena itu menjadi kendala kami. Hal yang lain adalah sekolah negeri itu berbeda dengan swasta di Wamena. Lalu kami juga mengalami kesulitan untuk pendidikan non formal untuk paket B dan juga C.
anak-anak yang kuliah di luar juga kami kesulitan karena kami sulit mendapatkan biaya, sehingga berkat yang ada kami berusaha untuk berbagi juga kepada anak-anak kami yang kuliah. Lalu biaya-biaya lain seperti biaya pulsa listrik, sabun mandi, sabun cuci, pakaian anak-anak laki-laki maupun perempuan, itu pun Wamena sangat mahal sekali sehingga kami kesulitan. Lalu biaya untuk pakan ikan, pakan ternak babi, pakan untuk ternak ayam, ikan, peralatan kerja kebun, bahkan kebutuhan transportasi, bahkan kayu bakar, air minum, pengobatan di klinik, instalasi pipa air bor karena kami pakai air bor, pulsa internet bagi anak-anak karena mereka harus ada tugas-tugas kerja di rumah singgah, dan juga biaya yang lain juga. Situasi sekarang adalah cipta kondisi di Wamena sehingga kami trauma sekali berkepanjangan sampai hari ini. Itu akibat daripada perang antara ideologi nasionalisme maupun juga akibat perang suku, bahkan juga akibat tetangga yang sering juga mengganggu kami. Bahkan kecurigaan anggota yang berlebihan sehingga sempat juga beberapa kali geledah saya punya kamar ini, rumah. Jadi mereka curiga sehingga 3-4 kali mereka pernah geledah rumah saya. Itu juga masih jadi trauma. Bahkan akibat tetangga yang sering mereka konsumsi miras, sehingga kami juga sering diganggu oleh mereka. Pesan kepada gereja dan gereja-gereja Tuhan adalah kami sudah kerja tugas misi yang Tuhan titipkan kepada kami sejak SMA kelas 2 tahun 1997 sampai hari ini. Tantangan selalu menjadi peluang untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk melihat jiwa-jiwa yang harus kami tolong. Terima kasih atas doa-doa orang percaya sehingga salah satu pelayanan sosial dan kemanusiaan di jantung Papua masih jalan sampai saat ini. Kami bangga karena Tuhan selalu menolong pada waktu yang tepat dalam segala situasi. Terima kasih banyak untuk HBLM Bogor yang sejak tahun 2018 hingga saat ini masih terus menolong dan menopang kami di Wamena. Tuhan Yesus memberkati. Wah, 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 wah.